Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali secara virtual. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, ya. Kita manfaatkan waktu kita ya. Hari ini materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah terkait tentang rule of law atau negara hukum ya. Jadi berbicara negara, khususnya negara Indonesia, merupakan dalam konstitusi ya diatur bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Atau istilahnya adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah rule of law ya. Bagaimana negara hukum ya? Terkait tentang pengertian negara hukum, di sini ada konsep dan ciri negara. Yang pertama adalah pengertian rule of law atau negara hukum. Jadi negara hukum itu merupakan terjemahan dari konsep Restat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ya, begitupun juga dengan negara kita ya, yang mana menganut sistem negara demokrasi, di mana apabila menganut sistem demokrasi secara otomatis termasuk sebagai negara hukum. Ada ciri negara hukum, yang pertama adalah adanya supremasi hukum, yang kedua jaminan hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah legalitas hukum. Ya, berbicara supremasi hukum berarti menempatkan hukum ya sesuai dengan tempatnya ya, yang mana segala aspek kehidupan dalam hal pemerintahan maupun dalam kehidupan di masyarakat semua itu diatur oleh namanya hukum ya, baik itu dalam tingkatan keluarga, tingkatan masyarakat ya, lingkungan masyarakat, begitupun dalam tingkatan pemerintah ya, khususnya dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Semua harus berdasarkan supremasi hukum, harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Ya, tidak dipungkiri bahwa di dalam keluarga pun ya kita diatur selain ada aturan keluarga yang mungkin diterapkan oleh keluarga kita ya, tapi secara aturan hukum pun ya di keluarga kita ada batasan-batasan yang menjadi pedoman ya, ketika kita di dalam keluarga itu harus menjalankan sesuai ya dengan apa yang menjadi peranannya. Apakah itu peranan ayah atau ibu atau anak ya, semua itu diatur secara hukum. Artinya untuk menghindari tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum ya, atau perbuatan-perbuatan kejahatan misalnya. Nah, itu sering terjadi juga di dalam skup ya, ruang lingkup keluarga. Yang kedua adalah jaminan hak asasi manusia, supaya terkait tentang pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia ya atau manusia itu dapat terlindungi ya dengan adanya perlindungan hukum ya dari negara. Yang ketiga adalah legalitas hukum, supaya ada secara kepastian hukum ya untuk memperlihatkan apapun dalam bentuk realita ya di dalam kehidupan. Ya, jadi perlu adanya legalitas hukum supaya jelas ya
terkait mengenai hak dan kewajibannya. Baik itu dalam bentuk-bentuk kepemilikan, ya, baik itu dalam bentuk kepemilikan dalam objek, ya. Nah, itu semua harus ada legalitas hukum. Yang mana untuk kepentingan, selain kepentingan pribadi, juga ada untuk kepentingan kelompok. Ya, inilah ciri dari negara hukum, ya. Ya, yang ada tiga. Yang pertama supremasi hukum, yang kedua hak asasi manusia, dan selanjutnya adalah legalitas hukum. Negara Indonesia itu adalah negara hukum, ya. Ini tertuang di dalam pasal, secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Artinya negara kesatuan Republik Indonesia itu harus berdasarkan hukum, ya, atau istilahnya restat, ya, kalau dalam bahasa asingnya. Tidak berdasarkan atas kekuasaan nastat, ya, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu hukum dasar, bukan absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas. Ya, jadi intinya dalam hal pemerintahan pun, ya, yang namanya pemegang jabatan pemerintahan tidak boleh namanya bertindak sewenang-wenang, ya. Semua ada aturannya, ya, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Baik itu dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas, ya. Dari tingkatan desa sampai dengan tingkatan presiden, ya, dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum. Dan tidak boleh bertindak semena-mena, ya, atau bertindak di luar, ya, apa yang dikehendaki menurut peraturan perundang-undangan. Ada 3 prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, ya tadi, ya, jadi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Ya, jadi ini 3 prinsip dasar yang wajib harus dijunjung oleh setiap warga negara. Apakah misalkan kita sudah termasuk menjadi warga negara yang mematuhi aturan hukum atau tidak, ya. Artinya itu yang menjadi yang dipertanyakan, ya, pada diri kita sendiri. Apakah kita sebagai warga negara sudah bisa termasuk warga yang taat, gitu ya, terhadap aturan-aturan hukum atau tidak, ya. Misalnya salah satu contoh ketika misalkan, ya, Anda misalnya ketika di lalu lintas, ya, menjalankan kendaraan, misalnya Anda menerobos lampu merah misalkan, ya, dan ketika misalnya ada aparat penegak hukum yang menindak, ya, karena Anda melanggar hukum, ya, kita sebagai warga negara harus punya sikap, ya. Anda sebagai warga negara harus punya sikap, artinya, ya, kita harus menghormati, ya, atas tugas dan kewenangan dari aparat penegak hukum. Jadi ketika misalnya kita bersalah, ya, dikatakan melanggar, ya, kita harus siap, ya, siap atas kesalahan dan bentuk pelanggarannya seperti apa. Tapi kita pertanyakan dulu apa yang menjadi pelanggarannya. Kalau misalnya memang termasuk dalam bentuk pelanggaran, ya, kita harus siap menerima sanksi, ya, sanksi ditilang. Jangan Anda sebagai warga negara mempunyai sikap malah sebaliknya, ya, melawan petugas. Nah, itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan.
Apalagi sekarang kita sering lihat ya di media televisi atau media lainnya, kadang-kala ada yang malah melawan gitu ya kepada aparat penegak hukum. Harusnya ya, kalau kita memang cinta terhadap aturan ya, karena segala bentuk aspek kehidupan ya khususnya di negara Indonesia itu diatur oleh hukum. Baik itu dalam tingkatan keluarga pun ya, sampai dengan tingkatan tinggi itu diatur oleh hukum. Ya. Nah, kita harus punya sikap kepada aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya. Artinya janganlah kita bertentangan dengan apa yang menurut aturan-aturan hukum. Apabila kita berdebat, ya, malah merasa kita lebih hebat, apalagi kalau kita pakai backing, saya punya keluarga polisi misalnya. Nah, kalau menurut saya itu apa ya, termasuk hal yang tidak bisa dikatakan mencintai aturan, berarti Anda dikatakan tidak mencintai aturan. Ya, kita harus kooperatif ya dalam segala bentuk-bentuk aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Asalkan ya kita tanya dulu ya. Kalau misalnya ada oknum ya, oknum aparat penegak hukum yang malahan melakukan pelanggaran hukum, ya kita harus mengingatkan ya, harus kalau perlu diadukan saja kalau memang itu termasuk dalam bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya itu sama saja kita menegakkan supremasi hukum, ya, menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya, ya. Nah, itu adalah 3 prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara kita, ya, negara Indonesia. Selanjutnya, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, ya. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, supremasi hukum, dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, ya, sehingga ada istilah supremasi hukum. Ada 3 ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, kepastian. Ya, jadi kembali saya sampaikan bahwa karena kita hidup di negara ya yang dinaungi oleh negara, khususnya negara Indonesia, ya kita harus mematuhi apa yang menjadi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sekalipun ya yang menjalankan pemerintahan. Artinya di negara kita ini ya baik itu warga negaranya maupun pemerintahnya ya tidak ada yang kebal hukum ya, semua mempunyai kedudukannya sama. Jadi ketika misalnya dia melanggar hukum ya maka harus ditindak ya menurut sanksi hukum. Meskipun Anda ya misalkan dikatakan diduga melakukan pelanggaran hukum, misalnya Anda mau menjerit-jerit, nangis darah ya. Karena kalau Anda salah dalam melanggar aturan hukum ya berarti kita harus hormat terhadap aturan hukum. Berarti menegakkan supremasi hukum sebenar-benarnya. Ya. Ada 3 ide dasar hukum, yaitu untuk keadilan, yaitu yang pertama, yang kedua adalah kemanfaatan, yang ketiga adalah kepastian. Dengan penegakan hukum, dengan adanya supremasi hukum, berarti untuk menegakkan keadilan. Inilah poin yang paling penting sebenarnya di negara kita ya. Apakah keadilan ini sudah dikatakan seadil-adilnya atau bagaimana?
Ya, walaupun masih ada misalnya oknum-oknum ya yang memiliki pemegang kekuasaan ya bertindak untuk kemanfaatan kepentingan pribadinya. Nah, ini juga tidak bisa dipungkiri. Walaupun ya secara fakta juga banyak ya pejabat-pejabat kita yang ditindak secara aturan hukum ya, baik itu dalam hal perbuatan korupsi misalnya ya, ada banyak ya yang terjadi misalnya bukan hanya pemegang kekuasaan. Para penegak hukum pun ya ada yang dijerat hukum, misalkan hakim ya, jaksa itu pernah ya kita ada di berita, begitupun juga anggota dewan ya, ataupun dalam pemerintahan di eksekutif ya itu juga ya kita pernah lihat lah, artinya dalam hal penindakan hukum. Ya, artinya itu berarti semua sama kedudukannya hukum. Walaupun ada dikatakan ya perlu adanya perbaikan-perbaikan ya, karena dalam hal penegakan hukum ini masih ada kekurangannya, terutama dalam hal oknumnya yang menjalankannya. Mungkin sistemnya tidak jadi masalah ya, sistemnya itu bukan hal utama yang menjadi poin yang harus diperbaiki. Akan tetapi oknum-oknumnya kadang-kala ada oknum ya, nggak semua. Ada juga yang jujur, ada juga yang tidak ya, yang memanfaatkan situasi, kondisi untuk kepentingan pribadinya. Nah ya, jadi ini keadilan. Yang kedua adalah kemanfaatan. Dengan adanya hukum berarti untuk bermanfaat bagi masyarakat. Kalau misalnya tidak ada hukum, wah kacau ya. Mungkin akan terjadi kekacauan ya. Kalau tidak ada aparat penegak hukum, tidak ada polisi, tidak ada yang melindungi keamanan, ya kacau semua. Ya, mungkin bisa akan saling terjadinya tumpah darah ya, saling membunuh atau apa. Ya, itu kalau tidak ada aturan hukum. Makanya walaupun ada aturan hukum masih banyak ya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Apalagi kalau misalnya tidak ada aturan-aturan hukum. Ya, apalagi kalau negara kita ini tidak diatur oleh hukum, ya kacau ya. Yang ketiga, supaya ada kepastian. Jadi dengan hukum itu supaya tujuannya mendapatkan kepastian. Misalnya si A bersalah melakukan pelanggaran hukum, berbuat kejahatan, pencurian misalnya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan itu ya harus dengan hukum. Bagaimana supaya ada kepastian? Ya hukum itu yang bertindak nanti. Apakah sanksinya yang bisa diberikan kepada pelaku itu seperti apa? Ya, atau proses dalam hal penindakan yang dilakukan oleh hukum itu seperti apa? Ya. Tapi ya hukum itu tidak akan berjalan kalau tidak ada yang menjalankan, ya, yaitu aparat-aparat yang diberikan kewenangan untuk menjalankan penegakan hukum. Jadi ada keadilan, kemanfaatan, ada kepastian. Selanjutnya rule of law ya dibagi menjadi dua, ada rule of formil ya, adapun rule of law material ya. Rule of law formil adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara dengan dalil laissez-faire, yaitu yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonomi sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Ya, jadi artinya pemerintah itu
Ya, tidak boleh namanya mencampuri apalagi urusan kepentingan warga ya, kepentingan pribadi, begitupun juga kepentingan kelompok. Negara itu hanya mengawasi ya, mengawasi, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari warga negaranya. Artinya tidak boleh namanya sampai mencampuri ya urusan kepentingan warganya. Ya. Ada juga welfare state, yaitu adalah negara yang pemerintahannya memiliki kekuasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi negara aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Ya, jadi kalau welfare state itu sebaliknya pemerintah mempunyai bersifat aktif ya dan mencampuri ya urusan warga ya, dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini ada ciri-ciri rule of law atau negara hukum. Ada menurut ahli Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental yang memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. Yang pertama adalah hak asasi manusia, yang kedua adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan trias politika. Ya, jadi kalau di negara kita ini ada pembagian kekuasaan ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, yang mana tidak boleh saling mencampuri ya sesuai dengan kewenangannya. Tapi saling mengawasi itu diwajibkan ya oleh konstitusi bahwa legislatif mengawasi gimana kinerja daripada eksekutif, begitupun juga sebaliknya. Akan tetapi tidak boleh mencampuri sampai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya adalah pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Ya, berarti pemerintahan juga harus didasari peraturan-peraturan dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, ini juga peradilan kalau misalnya terjadinya permasalahan hukum, ya ada peradilan yang bisa menyelesaikan persoalan ya, baik itu di kalangan masyarakat sendiri ya, ataupun misalnya perselisihan yang skupnya misalnya dalam hal pemerintahan ya. Nah, itu bisa melalui jalur peradilan ya, yudikatif. Ada menurut Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon yang memberikan ciri-ciri rule of law sebagai berikut. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Ya, jadi ini pengertian supremasi hukum menurut Dicey, dan ya bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Seseorang hanya dihukum jika melanggar hukum. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Ya, ini menurut konstitusi kita bahwa kedudukan baik itu warga negara maupun pemerintah itu sama kedudukannya. Ya, artinya pemerintah juga tidak boleh ya bertindak di luar batas ya yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Nah, itu juga bisa ada konsekuensi hukum yang bisa diterima oleh pemerintah misalnya yang menjalankan kekuasaan. Selanjutnya terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan tadi ya. Selanjutnya ada Mustafa Kamal Fasa yang menyatakan ada 3 ciri khas negara hukum. Ya, yang pertama adalah pengakuan, ya, supaya ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ya, jadi supaya ada pelindungan.
Ya kita hidup sebagai warga negara Indonesia ini supaya ada pengakuan bahwa kita ini warga negara Indonesia dan harus dilindungi, ya, memiliki perlindungan oleh pemerintah, ya, oleh negara. Ya. Artinya kita bukan warga negara ilegal, ya. Jadi semua baik itu dalam hal pengakuan dan pelindungan itu dilindungi oleh hukum. Yang B, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Jadi peradilan itu memang harus netral, ya. Tidak boleh berlatar sebelah, ya. Tidak boleh berpengaruh oleh kekuasaan lain. Misalnya lembaga yudikatif, pengadilan tidak boleh dipengaruhi oleh eksekutif misalnya atau legislatif. Karena ada pejabat baik itu di eksekutif atau yang di legislatif yang terjerat hukum misalnya. Nah, peradilan harus independen, ya, tidak memihak, netral, ya, dan menyelesaikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Selanjutnya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Ya, jadi kalau legalitas itu bicara keabsahan, ya. Misalnya dalam hal kepemilikan berarti kan harus ada legalitas secara hukum. Misalnya Anda punya rumah, punya tanah, berarti kan ingin memiliki secara legalitas. Yang legalitasnya dalam bentuk sertifikat, ya, atas nama Anda misalnya. Berarti itu sesuai legalitas hukum, ya, berarti keabsahannya diakui oleh negara. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana rule of law Indonesia? Landasan yuridis rule of law Indonesia. Jadi landasan negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, ya, ini bagaimana secara yuridis, ya, rule of law di Indonesia. Yang pertama, Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Restat, jadi negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, ya. Mastat. Ya, berarti jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Yang kedua, sistemnya adalah konstitusional. Jadi pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas, ya. Berarti hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu secara yuridis, ya. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ya, ini ada aturannya, pengaturannya. Pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial, pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran, dalam pembukaan juga dinyatakan perlu turut serta dalam kesejahteraan rakyat, ya. Rumusan tersebut sebagai berikut. Negara, begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ya. Nah, itu penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Ya, jadi dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis atau negara hukum material atau negara kesejahteraan atau welfare state.
Jadi ada secara rule of law, ada juga istilah negara kesejahteraan atau welfare state. Ya, kalau nanti kita habis waktunya, kita lanjut lagi ya, session kedua ya. Nah, selanjutnya perwujudan negara hukum Indonesia ya. Ada tata urutan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1145 itu yang pertama. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga undang-undang, yang keempat Perpu, peraturan. Baik ya, kita lanjutkan. Mohon maaf, ada gangguan dulu. Jadi dalam perwujudan negara hukum di Indonesia, ya, ada tata urutan peraturan perundang-undangan yang perlu kita pahami, ya, dan harus kita ingat, ya. Yang pertama, peraturan yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah konstitusi hukum dasar kita ya. Di bawahnya ada ketetapan Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang kelima adalah peraturan pemerintah ya. Nah, nanti di bawahnya lagi sampai ke peraturan desa ya. Nah, ini kita harus tahu ya bagaimana tata peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga ada istilah undang-undang ya, berarti undang-undang itu ya salah satu contohnya misalkan ada undang-undang terkait tentang narkotika, misalnya ada undang-undang ITE, undang-undang ya korupsi. Nah, itu masuk kepada undang-undang ya, posisi ketiga. Nah, nanti di bawahnya ada juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Perpu ini apa sih yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya? Nah, nanti kalian harus paham bahwa yang namanya Perpu itu adalah biasanya yang dikeluarkan oleh presiden ya. Jadi misalnya dalam keadaan memaksa, keadaan genting ya, sehingga presiden harus membuat ya yang namanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Nanti Perpu ini ya nanti diajukan oleh presiden kepada DPR. Nanti DPR melihat ya, menelaah apakah Perpu ini layak tidak menjadi undang-undang. Nah, nanti Perpu ini berubah menjadi undang-undang. Nah, ada juga peraturan pemerintah ya, misalnya pemerintah apakah peraturan gubernur, peraturan wali kota ya, peraturan bupati. Nah, itu peraturan pemerintah. Ada juga peraturan dari kementerian misalnya ya, kementerian pembantu presiden. Nah, itu ada juga aturan-aturannya. Negara hukum Indonesia ya menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum. Stephen Ward teorinya Hans Kelsen ya, jadi norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional ya, dan adanya hierarki jenjang norma hukum. Nah, ini menurut teori dari Hans Kelsen. Jadi yang namanya hukum dasar ya nasional kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, kalau ditanya apa hukum dasar kita, Pancasila, itu salah. Hukum dasar kita ini adalah Undang-Undang Dasar ya, karena peraturan yang lebih tinggi ya.
Nah, selanjutnya yang kedua adalah sistemnya. Sistemnya yaitu sistem konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah keseluruhan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan sebagai hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar, ya, baik itu dari pembukaan sampai dengan batang tubuh dan penjelasan, itu hanya memuat peraturan-peraturan utamanya saja, pokoknya saja. Yang mana nanti secara lebih lanjut, secara lebih detailnya, ya, berkaitan tentang aturan-aturan yang lain, ya, nanti dalam pembuatan peraturannya, ya, itu di bawah dalam Undang-Undang Dasar. Apakah itu peraturan, apakah undang-undang, ya, yang dibuat oleh legislatif, ataukah ketetapan MPR, ataukah peraturan pemerintah, ya. Nah, itu berarti di bawahnya yang mana memuat selanjutnya aturan-aturan yang ditetapkan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar hanya memuat pokok-pokoknya saja. Tapi peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh yang namanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau misalnya ada peraturan yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka harus dibatalkan, gitu ya, harus diuji, ya, di Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, yang ketiga, ya, itu adalah prinsip-prinsipnya kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi, ya. Ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan pasal 2 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi kedaulatan, ada juga prinsip demokrasi, ya. Semua berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ya, tadi ini diatur di dalam pasal 27, ya, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terkait tentang kedudukan hukum dan pemerintahan. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR, ya, legislatif dan eksekutif. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensil, ya, jelas, ya, bahwa sistem ini kewenangannya berada di tangan presiden. Nah, meskipun presiden tidak boleh melakukan tindakan di luar batas, ya, tapi harus sesuai dengan koridor menurut peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, ya. Jadi kekuasaan kehakiman ini, ya, yudikatif, artinya, ya, tadi, ya, bersifat independen, bebas, tidak boleh diintervensi baik oleh eksekutif maupun legislatif. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, jadi ini tujuan hukum.
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145. Yang ke-9, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Ya. Jadi ini dalam pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1145. Ya, nanti silakan Anda untuk melihatnya di dalam pasal 28. Yang ketiga, ya, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Jadi bagaimana sih hubungan negara hukum dengan demokrasi? Kita ketahui sendiri ya bahwa demokrasi itu apa ya. Dan apa kaitannya, apa hubungannya apabila dibandingkan dengan hubungan dengan negara hukum ya. Hubungan antara negara hukum ya dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Jadi intinya kalau negara itu negara yang mempunyai prinsip demokrasi, berarti secara prinsip juga menganut negara hukum ya. Sedangkan kalau negara hukum ya belum tentu negara demokrasi. Karena ada juga ya negara-negara yang dikatakan dia negara hukum, negara itu tapi bukan sebagai negara demokrasi ya. Jadi negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Jadi negara hukum itu hanyalah satu ciri dari ruang lingkup negara demokrasi ya. Nah, ini ada menurut pendapat Franz Magnus Suseno ya tahun 97 yang menyatakan ada 5 ya. Adanya 5 gugus ciri hakiki dan negara demokrasi. Ya, di antaranya yang pertama, kalau ciri negara demokrasi berarti negara itu pasti negara hukum. Ya. Yang kedua, pemerintah di bawah kontrol masyarakat. Ya, artinya dalam hal pemerintahan selalu diawasi ya dalam kinerjanya oleh masyarakat. Ya. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Ya. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Ya, nanti ini terkait tentang demokrasi, pembahasan selanjutnya ya, dalam slide selanjutnya nanti kita bahas yang berkaitan dengan demokrasi itu apa ya. Nah, intinya bahwa negara hukum itu merupakan bagian daripada negara demokrasi. Salah satu ciri ya, termasuk negara demokrasi. Begitupun juga Indonesia. Ya, karena di negara kita juga menganut sistem demokrasi, ya berarti secara otomatis ya negara kita ini adalah negara hukum. Ya, itu bisa kita buktikan ya dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat ya, dibentuk dan diaplikasikan kepada masyarakat. Apalagi terkait tentang pemilihan umum ya, kita menganut pemilihan umum langsung ya. Semua rakyat atau warga mempunyai hak untuk memberikan suara ya dalam hal memilih pejabat ya dalam pejabat di pemerintahan. Nah, berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya hukum baik formal maupun material bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional ya abad ke-19 menghasilkan negara hukum klasik formil, sedangkan demokrasi konstitusional abad ke-20 menghasilkan rule of law yang dinamis, yaitu negara hukum material. Ya, jadi
Tadi sudah dijelaskan apa itu negara hukum formil, ada juga negara hukum material ya. Jadi negara hukum adalah syarat pertama dan utama bagi negara demokrasi. Jadi intinya kalau negara demokrasi itu ya harus menganut negara hukum, itu yang paling utama ya, yang harus dimiliki oleh negara. Begitupun bagi negara Indonesia ya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo dalam Franz Magni Suseno tahun 97 yang menyatakan bahwa demokrasi konstitusional ya pertama-tama merupakan Rechtsstaat ya, rule of law, negara hukum, perumusan yuridis dan prinsip-prinsip dalam demokrasi konstitusional dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau rule of law, jadi negara hukum. Ya, itu intinya ya. Jadi kesimpulannya bahwa di suatu negara ya ada istilahnya negara hukum ya. Negara hukum belum tentu bisa dikatakan sebagai negara yang punya prinsip demokrasi. Tapi sedangkan negara yang mempunyai prinsip demokrasi berarti secara faktanya ya termasuk sebagai negara hukum. Ya, nah nanti Anda harus bisa memahami ya dan menelusuri lebih dalam ya terkait tentang hubungan antara negara demokrasi dengan negara hukum. Dan juga berkaitan dengan sistem yang dianut di negara Indonesia itu menempatkan hukum sebagai dalam hal konstitusional di dalam konstitusionalnya, baik itu dalam hukum dasar ya Undang-Undang Dasar 1945 maupun turunannya yang lebih rendah peraturannya. Ya, jadi segala aspek kehidupan baik itu dalam hubungan antara warga negara dengan pemerintah itu harus mempunyai kedudukan yang sama ya. Ada hak dan kewajiban di keduanya. Begitupun juga dengan pemerintah mempunyai hak dan kewajiban. Artinya tidak boleh bertindak ya sampai dengan melakukan pelanggaran hukum. Karena siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu rakyatnya, warga negaranya, maupun pejabat pemerintahannya, tidak ada yang namanya kebal hukum. Ya. Semua bisa dikenakan dengan sanksi hukum ya apabila adanya pelanggaran. Nah itu bisa kita buktikan dengan fakta-fakta yang terjadi ya di kasus-kasus yang ada di media berita ya. Ada pemegang kekuasaan ya, pejabat-pejabat yang terjerat secara hukum ya. Artinya ini membuktikan bahwa pejabat pun ya itu tidak bisa dikatakan kebal hukum ya, dia harus diberikan sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum. Ya begitupun juga dengan warga negara Indonesia ya, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah mematuhi apa yang namanya aturan-aturan hukum. Baik itu dalam aturan dalam kehidupan keluarga, aturan yang di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan kampus, ya, dan lingkungan pemerintahan, ya. Artinya, ya kita harus menghormati aturan hukum. Karena kalau tidak ada aturan hukum, ya bisa kacau balau negara kita.
ya. Apalagi dengan adanya hukum saja masih terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang sering terjadi. Apalagi kalau misalnya tidak ada aturan-aturan hukum, ya. Nah, itu bisa lebih parah, bisa kacau, ya. Demikian ya yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, apa ada yang ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan sebelum ditutup, karena saya ada ini ya, tugas. Bukan hanya mengajar saja, tapi terkait tentang tugas yang lain. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Semangat mengerjakan tugasnya. Oke, Makasih Bapak. sebelum ditutup, ada yang mau di-sharingkan nggak? Izin Pak, mau bertanya. Bu, Sharing ya? bertanya apa sharing ya? Iya Pak, sharing aja ya Pak ya. Oke, silakan. Menurut Rikur nih Pak, dilihat dari situasi sekarang, hukum itu kan seharusnya, itu bukan dijadikan Mana ancaman sih gitu, mana ataupun orangnya untuk mana? kita, ya karena seharusnya hukum itu dibuat buat kita itu, apa sih namanya? Hukum itu dibuat buat kita itu mencegah gitu. Hukum itu menurut Rikur, hukum itu untuk mencegah, bukan untuk ditekan. Putus-putus suaranya, Rikor. Tapi akan hukum. Ya Pak. Putus-putus suaranya. Silakan lanjutkan. Nah, jadi hukum itu kan dibuat buat mencegah gitu, karena kita itu tidak bisa memberantas ataupun menghancurkan kejahatan. Nah, itu tidak akan pernah bisa untuk memberantas gitu. Jadi hukum itu dibuat untuk mencegah, menurut Rikurma gitu. Tapi saat ini sekarang hukum itu seolah-olah tidak ada gunanya gitu Pak. Kenapa dikatakan tidak ada gunanya? Ya, lanjutkan. Tidak ada gunanya bagi mereka yang tidak begitulah. tidak mau lah gitu. Alasannya menurut Rikor kenapa bahwa hukum itu tidak bisa tidak ada gunanya? Tadi kan ada perkataan seperti itu. Iya, untuk saat ini, alasannya gini, yang dalam masalah terdekat itu masalah KPK kan, hukum dibuat, KPK itu kan pemberantas korupsi, dan hukum juga mengatur dalam yang dimana korupsi itu sangat dilarang gitu. Tapi Komisi Pemberantasan korupsi itu seakan-akan dimanipulasi, diperlemah akan adanya tes wawasan kebangsaan gitu. Padahal kan mereka juga sebelum masuk KPK pasti ada tes yang mencakup dalam wawasan kebangsaan. Seperti Novel Baswedan, Firly. Mereka itu kan memang orang-orang yang ternama gitu, orang-orang yang hebat. Tetapi saat tes wawasan kebangsaan yang kemarin, mereka itu gak lolos gitu. Itu kan suatu pelemahan hukum juga. Oke. Sudah? Putus-putus jaringannya. Ya, itu aja. Oke ya, itu pendapat dari siapa namanya ini? Kok saya siapa? Tanda tanya. Riko, siapa namanya? Rizky Kurnia, Pak. Oh, Rizky Kurnia. Ya. Emang ada gitu, Pak? Ya, intinya begini ya. Kembali lagi bahwa apabila dikatakan negara, ya, terbentuknya negara, pasti
otomatis juga harus dibuat yang namanya aturan-aturan hukum. Begitupun juga dengan negara Indonesia. Ketika negara Indonesia terbentuk, ya, para pendiri negara kita sekaligus juga mereka membuat yang namanya peraturan perundang-undangan, ya, khususnya yang menjadi hukum dasar kita adalah Undang Dasar 1945. Meskipun di dalam perjalanannya kita masih menganut ya yang namanya hukum kolonial Belanda. Hukum kolonial Belanda karena pada saat kemerdekaan masih ada kekosongan hukum ya yang terjadi ya. Dan pada saat itu ya sampai dengan sekarang pun ya hukum kolonial Belanda kita masih ada yang digunakan. Ya mudah-mudahan sih ke depannya banyak para pemikir hukum yang mengatakan bahwa ingin menghapus yang namanya hukum yang berbau kolonial Belanda. Tapi ya kita juga tidak bisa lepas namanya belajar ya sejarah ya terkait tentang hukum dari penjajah ya. Nah, itu berbicara mengenai proses perjalanan sejarah. Meskipun di negara kita juga selain hukum kolonial Belanda ada juga hukum yang lain yang menjadikan sumber dalam pembentukan hukum nasional, yaitu ada hukum adat ya, apalagi di Nusantara kita ini berbagai macam suku adat ya, aturan hukum adat yang dimiliki setiap daerah. Artinya nenek moyang kita ini sebenarnya sudah pintar ya, sudah pintar dalam membuat aturan-aturan hukum. Ya tidak kalah sebenarnya dengan hukum asing ya, orang Belanda atau orang Jepang yang membawa hukum dari negara asalnya dibawa ke Nusantara diterapkan ya. Kenapa kita sebenarnya kok Indonesia ada yang namanya pajak ya. Ini juga istilahnya ya negara juga yang memang tidak dipungkiri ya. Diperbolehkan dalam memungut pajak kepada warganya. Tapi juga ini merupakan juga suatu bentuk sistem hukumnya ya ini berbau kolonial ya. Ketika zaman kolonial itu yang namanya meminta pajak ya dari Hindia Belanda kepada rakyat, sehingga ya sampai dengan sekarang pun ya diterapkan. Berarti ada aturan-aturan hukum kolonial juga yang masih diterapkan di negara kita. Ya mudah-mudahan ke depannya aturan-aturan hukum kolonial kita yang masih ada itu bisa hilang ya. Walaupun sekarang banyak aturan-aturan hukum nasional yang merupakan ciptaan dari negara kita ya. Nah, terkait mengenai tadi yang disampaikan oleh Rizky Kurnia ya mengatakan bahwa di dalam yang terjadi di KPK ya terkait tentang karyawan ataukah penetapan pegawai ya untuk menjadi PNS ya ASN, memang pada sebelumnya ya pegawai-pegawai KPK itu kan tidak berstatus sebagai ASN. Nah, ini ada upaya dari pemerintah ya untuk merubah ya dari pegawai-pegawai ini menjadi pegawai ASN. Ya artinya ya memang ada pro kontra ya terkait mengenai ketidaklulusan dari sebagian pegawai yang tidak menjadi ASN. Ya kalau misalnya ada pelanggaran hukum ya pelanggaran hukum artinya ya kita juga bisa bertindak secara hukum. Artinya ya para pengkritik juga ya pengkritisi sudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai aturan hukum. Misalnya memberikan laporan kepada Komnas HAM ataukah juga bisa berbuat upaya hukum dengan melakukan upaya hukum baik itu ke pengadilan ataupun ke Mahkamah Konstitusi. Artinya di sini kita diberikan ruang ya, diberikan ruang untuk melakukan
tindakan upaya hukum. Bahkan apabila oleh penguasa pun ya yang diberikan jabatan atau lembaga, ya mungkin lembaganya tidak salah, tapi yang melaksanakan sistem itu, yang membuat aturan-aturan itu, ya yang kalau misalnya bertentangan secara hukum, ya itu bisa kita bisa melakukan upaya hukum. Nah, intinya kembali lagi, ya kita masih tetap membutuhkan hukum. Kalau misalnya tidak ada hukum, ya bahaya. Mungkin antar kita bisa saling membunuh, ya. Kalau misalnya tidak diatur masyarakat, tidak diatur pemerintah, ya bisa kacau. Mungkin kita bisa bebas, ya, mau melakukan kejahatan apapun. Nah, terkait tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat, lembaga, ya, mungkin ya itu ya kita selaraskan aja dengan aturan-aturan hukum. Kalau misalnya bertentangan, ya kita bisa melakukan upaya hukum. Ada